pikir aku sudah cukup mengenal setiap riak, setiap ombak, bahkan setiap aroma anginnya. Aku tumbuh bersama suara deburnya, belajar tentang pasang, tentang surut, tentang bagaimana laut bisa memberi sekaligus mengambil. Aku kira aku sudah terbiasa dengan kesepian itu. Kesepian yang selalu datang bersama ombak dan pulang bersamaku di setiap malam. Iya, lihat orangnya lucu banget. Itu Arga ya, baru pulang melaut. Oh iya, dia tuh katanya tuh orangnya pendiam, tapi paling pintar di kampung ini. Jarang ngobrol lagi. Ih, tapi tadi yang di sana itu bagus banget. Iya, Gak sih pemandangannya, tapi tadi lucu banget. Sore, kalian lagi nyantai ya? Nah, kebetulan nggak duduk sini. Gak, tahu gak? Tadi kita habis minta yang lucu-lucu tahu. Satu kok boleh tahu? Tadi kita lihat kamu di sana jatuh ya. Kita itunya kebalik ya. Iya. Itu teman kalian juga kan? Kok diem aja sih? Oh iya, dia tuh Alana namanya. Dia tuh orangnya lebih suka baca buku daripada sama kita gabung gini. Kalau udah sama bukunya, dia bakal fokus ke bukunya dan gak peduli hal lain, gak kayak kita yang suka kata gak jelas. Iya dong. Lu bener-bener freak banget. Hai. Alana ya? Kenapa nggak gabung sama yang lain? Enggak dulu deh, soalnya aku lagi pengen baca. Soalnya kalau di rumah itu rasanya sepi, katanya kayak cuman ditemani sama suara sendiri. Tapi kalau di sini sepinya ditemani sama suara ombak, rasanya beda. Beda gimana maksudnya? Laut itu sunyi, tetapi tetap ada suara ombak yang bercerita. Buku juga gitu, tiap halamannya pasti ada kalimat yang selalu mendengarkannya. Kalau hati kita terbuka, bahkan laut pun bisa jadi halaman yang bisa kita baca. Kalau aku tiap hari hidup sama laut. Jadi tahunya cuma pasang, surut, sama ikan aja. Tapi kamu bisa bikin laut kedengarannya jadi kayak sahabat. Karena aku terbiasa mencari hal-hal dalam diam, laut, buku, bahkan seperti itu sendiri, mereka jujur. Kamu suka pakai kata-kata yang gitu? Belajar dari mana? Aku bekerja di perpustakaan. Mungkin dari buku yang aku baca dan aku jaga. Perpustakaan? Emang kamu penjaga perpustakaan ya? Iya, di situ aku merasa sunyi itu punya suara. Setiap orang datang, kadang cuma sebentar. Hei, apaan sih? Balikin nggak? Aku ingin jadi teman nyaman, tanpa kau hilangkan keluh kesahmu. Kita berbincang tak karuan tanpa beban, dan juga hayalan tentang masa depan. Ku tak ingin cepat berlalu waktu yang ku punya denganmu. Kita berdansa dan tertawa gandeng tangan, semoga bergema sampai selamanya. Dunia pasti ada akhirnya, bintang-bintang pun ada. Oke deh, aku nyerah. Aku cuma pengen baca buku sama kamu. Kalau kamu mau baca, besok aja datang ke perpustakaan. Di sana banyak buku yang bisa kamu baca loh. Oke deh. Sekarang udah terlalu sore, aku harus pulang. Perpustakaan. Alana bilang aku harus ke sana buat lihat buku-bukunya sendiri. Tapi aku penasaran, apa yang bikin dia segitu pengennya buat aku baca buku itu. Tapi kenapa ya? Setiap kali mikirin Alana,
hatiku selalu berdebar-debar. Hai, aku datang nih kayak yang kamu bilang ke perpustakaan. Oh hai, aku senang kamu datang ke sini. Sebelum itu, lihat-lihat dulu buku yang ada di sini yuk. Ada buku yang aku mau tunjukkan. Ini ini buku yang paling berharga untuk aku. Kalau sempat, bacalah buku ini di halaman terakhirnya untuk aku. Baca buku ini, terus baca sampai halaman terakhir. Kenapa buku ini saya ada banget di banget? Buku ini bukan sekedar kata-kata, di setiap halamannya ada cerita, pelajaran, bahkan ada sedikit rahasia dari aku. Aku bakal ngejagain buku ini. Aku bakal baca buku ini sampai selesai. Hai, aku datang lagi nih. Kayaknya aku nggak bisa melewati hari akhir aku tanpa datang ke sini deh. Oh, hai. Ya nih, kayaknya buku-buku di sini jadi sering ketemu kamu ya. Bisa gak habis dari perpustakaan ini kita keluar sebentar buat jalan-jalan? Aku janji nggak bakalan gangguin buku-buku ini kok. Oke deh. Tapi kamu jangan sampai bikin aku lupa baca buku ya. Alana, aku udah lama mau bilang ini. Sebenarnya aku tuh suka sama kamu, Alana. Setiap hari aku ke perpustakaan, terus jalan bareng kamu, ketawa-ketawa bareng. Semua buat ngeyakinin diri aku sendiri. Agak, sebenarnya aku juga merasakan hal yang sama. Aku juga suka kamu. Beneran? Kamu ngerasain hal yang sama? Berarti aku nggak usah nungguin lagi dong? Iya, tapi aku harus melakukan sesuatu dulu. Aku harus meminta izin pada orang tua aku dulu. Aku ngerti kok, Alana. Aku akan berusaha dan siap menunggu kamu. Dan aku bakal ngebuktiin kalau cinta kita itu emang tulus. Kita nulis nama inisial kita di sini yuk. Agak, kayaknya jangan nulis di sini deh. Soalnya ini pasti namanya akan kebawa arus. Mending kita nulis di batang pohon aja supaya ukiran nama kita itu gak pasti hilang. Yuk. Nah, tulisan di sini aja supaya nama kita gak akan hilang. Akhirnya cinta yang tak menguras air mata, penungguan lama yang terbayar, beribu lautan yang ku layar sebelummu. Kau ku bilang
Bu. Aku ingin bicara. Iya, ada apa nak? Aku ingin meminta izin untuk dekat dengan Arga. Arga, kau serius Alana? Dia seorang nelayan. Kau tahu kehidupannya tidak pasti. Bagaimana masa depanmu nanti? Aku serius, Ibu. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan aku. Aku ingin dekat dengan Arga. Kami tidak setuju, Alana. Kau harus cari yang lebih pantas dan mapan dari dia. Ayah sudah siapkan seseorang yang lebih pantas dan mapan untuk kamu. Tapi hati aku tetap milik Arga. Aku ingin mencoba dekat dengan Arga. Tapi aku tetap tidak bisa membohonginya. Aku ingin mencobanya. Kalau berat. Aku udah coba bilang ke orang tua aku. Aku bilang kalau aku pengen deket sama kamu. Lalu apa jawaban mereka? Mereka tidak mengizinkan. Mereka bilang mereka tidak ingin aku dekat hanya dengan seorang nelayan. Tapi kamu harus tahu, Arga, kalau aku tapi tetap mencintai kamu. Hati aku tetap ke kamu. Tapi aku tidak bisa melawan orang tua aku. Kalau begitu, aku bakal berusaha lah, Nak. Aku bakal berusaha buat tunjukin kalau aku itu emang pantas buat kamu. Aku nggak akan menyerah begitu aja. Aku tahu, Arga, tapi ini akan sulit, sangat sulit. Alana, siapa laki-laki itu? Arga, dia adalah laki-laki yang dikenalkan oleh orang tua aku. Aku tidak bisa melawan orang tua aku. Terus, kenapa kamu menerima tawaran buat jalan sama dia? Arga, kau harus mengerti. Dia lebih baik, mapan, dan lebih bisa menjamin masa depan aku. Oh, berarti aku nggak cukup baik buat kamu sekarang. Bukan begitu, Arga. Hati aku tetap ingin bersama kamu. Tapi aku tidak bisa melawan takdir orang tua aku. Aku tetap akan menerima tawaran orang tua aku. Maaf sekali lagi, Arga. Maaf, aku harus pergi. Anak itu hanya seorang nelayan saja yang hidupnya tidak terjamin dan masa depan apa yang akan dia beri. Kami itu sudah menyiapkan seorang yang lebih pantas dan lebih terjamin hidupnya. Betul sekali, nelayan. Hasil tangkapannya saja tak tentu. Mana bisa menyamakan diri dengan orang yang sudah punya pekerjaan tetap. Mendingan saya dengan pria yang sudah kami pilih untuk dikenalkan anak saya nanti. Pekerjaannya jelas, masa depannya terjamin. Bukan hanya seseorang yang bergelut setiap harinya dengan jaring dan perahu yang reot. Apalagi nanti soal kehidupan rumah tangga nanti. Mau makan apa? Ombak, angin laut. Kayaknya teman aku doang yang nggak pengen dekat. Aku bakal ninggalin semua rasa sakit ini
Gue akan ngebuktiin kalau janji yang aku bawa itu gak sia-sia. Sampai suatu saat nanti, kalau takdir ngizinin, gue bakal balik lagi. Bukan sebagai orang diremehin, tapi sebagai orang yang pantas buat janji itu. Aku tidak bisa terus begini. Aku harus bicara pada orang tuaku. Aku harus melawan semua rasa ketakutanku dan semua aturan itu. Aku harus bicara. Kamu di mana? Aku datang ke kamu. Enggak, aku ingin kita bicara. Aku ingin kita bersama. Enggak, tunggu aku. Jangan sampai aku datang terlambat. Arga, aku janji akan menemui kamu. Aku janji. Kamu di mana, Arga? Banyaknya luka yang berantakan, peluk hangat sikap untuk sembuhkan. Burung jatuh di langit senja, jiwaku tertatih di pasir basah. Tak mungkin cintaku padamu padam, tak mungkin rinduku tak menyala. Tak mungkin namaku hilang dari suaramu. Maka dari perpisahanku kasih, pastikan air matamu kembali ke laut. Pastikan jiwaku menyatu dengan ombak. Pastikan rinduku tetap bernafas di dalam api. Biarkan nafasku menghidupi kenangan ini. Biarkan namaku berhembus di antara desau angin. Biarkan cintaku meniupkan roh keberanian padamu. Dan bila aku harus pergi bersama senja, ingatlah, aku tak pernah benar-benar hilang. Aku pulang